Halo Bray, thank you sudah mengklik video ini dan welcome di channel Farusir ya. Oke, jadi gue tuh kemarin kepikiran pengen upgrade shock belakang. Nah, sebelumnya kan settingan shock belakang gue itu untuk shock yang sebelumnya itu nggak lengkap ya. Gue tuh memang pengen cari shock breaker belakang yang ada settingan kompresi. Ya, jadi sekarang gue pakai shock yang settingannya lengkap tuh, kompresi, preload, dan rebound. Kenapa gue butuh shock yang ada settingan kompresi? Pertama, gue bobotnya ringan ya. Gue itu nggak sampai 60 kilo, tinggi gue 173, dan untuk shock yang gue pakai di sebelumnya itu gue ngerasa udah enak, tapi masih kurang empuk aja. Jadi gue masih ngerasa badan gue masih belum nyaman ketika ngelewatin posisi tidur ataupun jalan yang nggak rata gitu ya Bray ya. Nah, kemarin itu sebelum cerita gue pakai shock apa, gue kemarin ada ngeliat 3 shock ya, 3 atau 4. Pertama gue ceknya Groza, karena Groza ada settingan kompresi. KTC Extreme gue cari, terus ada VND AK9988, sama pilihan terakhir RCB Flow Pro ya teman-teman ya. Nah, jadi ada pertimbangannya masing-masing. Pertama, Groza walaupun ada settingan kompresi, beberapa usernya ngomong itu masih keras dirasain, jadi gue masih takut aja gitu ya pakai itu. Kalau keras ya sama aja. Terus yang kedua, KTC Extreme untuk Aerox gue cari barangnya lagi langka di pasaran. Terus yang ketiga, VND AK9988. Sebelumnya gue udah pakai VND, sekali-sekali gue pengen nyoba merek lain gitu. Nah, pilihan gue jatuh di RCB Flow Pro nih, RCB Flow Pro, dan gue pilihnya yang black gold ya. Untuk shocknya itu pairnya warna hitam, terus asnya warna gold ya. Kurang lebih kalau untuk di Aerox hitam tuh jadi lebih kelihatan mewah ya. Dan faktanya adalah kalau warna black gold ini itu ternyata lebih mahal ya dibanding warna lainnya itu. Kalau warnanya kan ada 3 ya, ada yang titanium tuh yang bagian-bagian ininya merah, shocknya warna titanium, terus ada yang hitam terus pairnya warna merah kalau nggak salah. Nah, itu lebih terjangkau harganya dibanding yang black gold ini gitu. Nanti gue tunjukin kotaknya ya teman-teman ya. Kotaknya cakep banget sih, merah-merah gitu. Nah, untuk settingannya ini komplit. Jadi ini ada settingan kompresi ya. Nih, settingan kompresi ini gue pilih yang paling soft supaya dia main ke bawahnya itu lebih lembut ya gitu. Terus ada preloadnya bisa disetting juga. Ini gue belum setting, gue masih settingan default standar ya, karena menurut gue ini udah enak. Kecuali nanti mungkin kalau gue boncengan ini akan gue setting lebih turun biar pairnya lebih keras ya, biar nggak gampang mentok gitu. Terus ada settingan rebound juga ya, ini gue pilih juga yang paling lembut. Dan ini gue baru beberapa hari pemakaian dan gue udah merasa enak ya teman-teman ya. Nih, tulisannya ada, kelihatan ya, Flow Pro, RCB Flow Pro. Nah, ini tadi malam baru kena hujan sih, jadi gue belum nyuci, belum gue lap-lap banget ya. RCB Flow Pro ya, kelihatan. Terus suspension premium. Jujur li, semenjak gue ganti ini ketimbang gue pakai yang sebelumnya, gue udah merasakan cukup kenyamanan lah ya gitu. Jadi gue ganti ini ada sisi positifnya kayak gitu, karena memang settingan kompresi itu penting banget ternyata buat bobot badan yang kayak gue yang ringan gitu ya. Nah, makanya kalau kata gue, kalau gue pakai shock yang nggak ada settingan kompresi, hanya ada preload dan rebound, itu cocok untuk yang bobotnya notabene itu ini ya lebih berat ya, karena dia shocknya bisa lebih main. Nah, kalau kompresinya ini dia yang dibutuhkan gue, jadi dia biar kalau ketika main itu lebih ke bawah kayak gitu. Ini tampilan sebelah kanannya, dan ini ukurannya 305 mm memang untuk Aerox ya teman-teman ya, Aerox New. Bisa juga untuk NMAX New ya teman-teman ya. Nah, untuk perawatan shock breaker itu yang penting ketika habis hujan tuh langsung disemprotin air, dan pastikan shocknya ini tuh nggak kotor ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya di sini ada pasir-pasir terus dia kegesek-gesek ke dalam gitu, karena kan shocknya main tuh kalau lagi jalan, dan ditakutkan nanti sealnya jadi cepet bocor karena pasir itu kan sifatnya tajam gitu ya, jadi dia jadi ngebeset-beset gitu di sealnya, yang ditakutkan jadi gampang bocor. Makanya tadi malam gue
langsung nggak langsung gue cuci ya, gue nunggu 2 jam atau 3 jam dulu, nunggu knalpot sama mesinnya dingin dulu ya, supaya kena air itu nggak cepet kropos ya, yang gue takutkan kalau lagi panas-panasnya disiram air kayak gitu. Nah ini the best banget sih soknya yang gue rasa, tapi gue belum nyoba boncengan ya, paling ntar gue nyari temen gue dulu dah buat ini ya, nyoba boncengan, dan pasti enak sih. Gue sendiri aja ini udah good banget. Ini tampilan sebelah kirinya, suka banget ya, dipaduin velg gue yang warna silver jadi makin kece. Tampilan belakangnya kelihatan tuh, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini abis ini gue mau nunjukin kotaknya ya, gue mau nunjukin kotaknya si RCB Flow Pro karena cakep warnanya merah. Nah ini untuk boxnya ya teman-teman ya, jadi ada tulisan RCB nya gede, terus tipe shocknya ya Flow Pro Suspension, terus ini keterangan warna ya, jadi RCB Premium. Terus tampilan sebelah kirinya Ride with RCB, atasnya Flow Pro Suspension, terus ada tulisan RCB lagi. Nah ini keterangannya nih, jadi ukurannya 305 mm untuk NVX, NMAX ya, NVX itu Aerox ya, gitu tampilannya. Ini lagi seperti ini, belakangnya gini doang. Oke, ini gue tadi lupa ya, jadi di paket penjualannya itu udah dapet sekalian bushing untuk baut atas soknya ya, karena kalau tanpa bushing itu bautnya jadi terlalu kendor kayak gitu. Nah ini bentuk dalamnya sih gue suka ya, jadi atasnya itu dikasih apa ya bilangnya ya, spons ya. Nah jadi kalau misalnya lu bawanya tegak itu dia soknya nggak masalah. Oke, nah ini soknya udah kepasang, dapat ini dapat nih besi panjang untuk settingan preloadnya, sama ini untuk ngencengin ngendorin preloadnya, jadi udah dapat kunci L nya. Terus ini ada ini ya, ada buku garansi juga sih. Ya ini ya, ada kartu garansi di sini, dia bentuknya kayak card gitu ya. Terus di sini ada apa nih, ada user manual, jadi untuk cara nyetingnya kayak gitu-gitu. Ini keren sih RCB, gue demen sama boxnya sih, merah-merah menyala gitu ya. Tuh, jadi gitu aja ya pembahasan gue tentang RCB Flow Pro gue di Aerox New gue. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa berdoa hari ini.